Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayah, mahasiswa STI Alam Media, semester 7 PAIA, kelas A pagi. Akan melanjutkan menjelaskan tentang yang ditugaskan oleh Bapak Nur Wahidin tentang perkembangan jiwa beragama pada remaja. Masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia. Karena masa remaja masa transisi atau peralihan masa dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Segi usia remaja berkisar antara usia 12 sampai 21 tahun. Dengan perincian 12 sampai 15 tahun masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun remaja pertengahan, 18 sampai 21 tahun masa remaja akhir. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Yang selanjutnya, perkembangan agama pada remaja. Seiring dengan perkembangan fisik dan psikis remaja, terdapat beberapa aspek. Yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini ditandai dengan adanya sifat kritis pada diri remaja terhadap ajaran agama. Yang kedua, perkembangan perasaan ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis, mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang terbiasa di lingkungannya. Yang ketiga, pertimbangan sosial ditandai remaja lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Namun di saat tertentu remaja mencari kebahagiaan jiwa dengan menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Yang keempat, perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan. Yang kelima, sikap dan minat remaja terhadap agama sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa beragama pada remaja adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan keagamaan pada remaja. Diantaranya, yang pertama pendidikan informal, keluarga. Yang kedua formal, sekolah. Yang ketiga non-formal, masyarakat. Pendidikan dalam keluarga sangatlah penting. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab terhadap agama yang dianut oleh anaknya. Yang selanjutnya, menurut Robert H. Touleles dalam suruin bahwa terdapat 4 faktor yang utama yang mempengaruhi sikap keberagamaan remaja, yaitu pengaruh sosial, pengalaman, kebutuhan, dan yang terakhir proses pemikiran. Yang selanjutnya, perkembangan sikap jiwa beragama pada masa remaja dapat dilihat dari sikap yang diekspresikan dalam kehidupan beragama, yaitu yang pertama percaya dengan ikut-ikutan. Sikap agama yang percaya ikut-ikutan ini adalah hasil dari pendidikan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Yang kedua, percaya dengan kesadaran. Kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja muncul mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. Yang ketiga, percaya tetapi ragu-ragu atau kebimbangan dalam beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada yang mengalami kebimbangan ringan yang cepat, bisa yang sangat berat sampai kepada berubah agama. Yang keempat, tidak percaya atau cenderung ateis atau tidak beragama. Yang selanjutnya ada perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Pada usia dewasa, biasanya seseorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu apa
Tahu untuk apa? Menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Segi usia, sekitar usia umur 20 tahun sampai dengan usia 40 sampai 45 tahun dewasa awal, dan pertengahan masa dewasa berlangsung dari sekitar usia 40 sampai 45 tahun atau sampai 65 tahun, serta masa dewasa lanjut atau masa tua ber, ber- berlangsung dari sekitar 65 tahun hingga meninggal dunia. Yang selanjutnya ada sikap keberagaman pada orang dewasa di antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, serta berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, sehingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dan sikap hidup. Yang kelima, bersikap lebih kritis. Yang keenam, sikap keberagaman cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing. Yang ketujuh, terlihat adanya hubungan sikap keagamaan enggan kehidupan sosial terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkepanjangan. Pada yang selanjutnya ada pada usia lanjut. Secara garis besar, ciri-ciri sikap keberagamaannya adalah yang pertama, tercapainya tingkat kemantapan. Yang kedua, meningkatkan kecenderungan untuk menerima pandangan keagamaan. Yang ketiga, muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Yang keempat, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama manusia dan sifat-sifat luhur. Yang kelima, timbulnya rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Yang terakhir, 6, ada perasaan takut pada kematian. Ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi akhirat. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberagamaan orang dewasa. Yang pertama, faktor diri sendiri, intern. Intern berupa kapasitas diri, kemampuan ilmiah, rasionalitas, baik pada tataran teoritik atau konsep maupun praktik, dan juga pengalaman. Mereka yang mampu menerima dengan rasio akan menghayati dan kemudian mengamalkan ajaran agama tersebut dengan baik, walaupun yang ia lakukan itu berbeda dengan tradisi yang mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya, orang yang kurang mampu menerima dengan rasionya, ia akan lebih banyak tergantung pada masyarakat yang ada. Kemudian pengalaman, yaitu semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Namun mereka yang mempunyai pengalaman sedikit dan sempit, ia akan mengalami berbagai macam kesulitan untuk dapat mengerjakan ajaran agama secara mantap dan stabil. Yang kedua, faktor luar ekstern, yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang memberikan kesempatan untuk berkembang. Tidak perlu adanya perkembangan dari apa lebih ada tersebut, antara lain tradisi agama atau pendidikan yang ada. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Salahnya dari saya. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.